Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadih wa 'abada rabbahu hatta ataahu al-yaqinu. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azaniyallahu wa iyyakum. Satu di antara nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah nikmat di mana malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-9 di bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Sungguh satu kemuliaan ketika kita diberi Allah kesempatan bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah, karena ada fadilah, ada keutamaan yang Allah hadirkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 pertama Dzulhijjah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul 'ashr min Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal salih lebih dicintai oleh Allah selain amal salih yang dilakukan seorang muslim muslimah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi satu kemuliaan dan patut kita bersyukur kepada Allah dengan dipertemukannya kita dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Dari sekian banyak amal-amal saleh yang bisa kita lakukan, amal yang Allah cintai terutama di hari ke-10 Dzulhijjah yang kita kenal dengan Yaumun Nahri adalah melakukan udhiyah, menyembelih hewan kurban. Yang ini merupakan amal yang khusus yang paling Allah cintai di 10 hari pertama dan di hari yang ke-10 Dzulhijjah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya nomor 1493 dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami." Kata Nabi, tidaklah anak Adam, manusia muslim mukmin yang mengamalkan suatu amal di hari Nahr. Yaumun Nahr itu hari ke-10 Dzulhijjah. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, daripada
atau selain amal yang berupa ihraqud dam, yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Ini kekhususan ya, hari ke-10 Dzulhijjah sampai hari yang ke-13 yaitu ayyamut tasyrik. Tapi tentu lebih utama dari ke-10 gitu ya. Apa? Yaitu ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban. Wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Sesungguhnya pahala orang yang berkorban itu telah sampai kepada Allah sebelum darah hewan itu tertumpah ke tanah. Para ulama menjelaskan ucapan Nabi ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan sur'atul ijabah, begitu cepatnya diterima ibadah yang satu ini. Sampai Rasulullah menggambarkan telah sampai kepada Allah Ta'ala orang yang berkurban itu sebelum darah hewan itu sampai ke tanah. Maka pesan Nabi, fatibu biha nafsan, maka gembirakanlah hatimu dengan berkurban. Kurban ya, dari kata taqarraba yataqarrabu atau qarraba yuqarribu qurbana, yang artinya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencontoh, menteladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah 131. Ayat ini merupakan sana, pujian Allah untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan sebutkanlah dan sampaikanlah kisah dalam Al-Quran ini tentang apa? Ibrahim. Ada pada Ibrahim, Allah katakan innahu kana siddiqan nabiyyah. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba Allah yang siddiq. Ini apa? Tazkiyah dari Allah untuk Ibrahim, orang yang benar dalam keimanan. Karena orang yang mengaku beriman bisa benar, bisa bohong. Coba untuk perhatikan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan bahwa dirinya adalah orang beriman dan mereka tidak diuji? Menganggap cukup sekedar mengucapkan amanah, kami beriman, dan tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang dahulu sebelum mereka. Ketika menyatakan diri beriman kepada Allah, diuji oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itulah Allah tahu siapa orang yang benar dan jujur dalam keimanan, yakni mengamalkan konsekuensi iman. Karena iman itu ada tuntutan yang disebut dengan istilah muqtadul iman, tuntutan iman, konsekuensi iman. Ada orang yang jujur, yang benar dalam pengakuan imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu pula dengan ujian itu siapa orang yang berdusta, berbohong dalam keimanan. Ibrahim adalah orang yang benar, maka Allah perintahkan kita mencontoh Nabi Ibrahim. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat.
qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada untuk kalian wahai orang-orang yang beriman contoh yang baik, teladan yang sempurna pada Ibrahim. Dan ingat, Nabi Ibrahim hanyalah manusia, tapi mempunyai kualitas iman yang luar biasa. Di dalam surat As-Saffat ayat 99 dan seterusnya, Allah menjelaskan bagaimana Ibrahim itu membenarkan ujian yang merupakan konsekuensi iman. Ayat yang ke-100 dari surat As-Saffat, Allah berfirman tentang doa yang diucap Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, habli, anugerahkanlah untukku anak-anak yang saleh. Kala itu beliau belum punya anak, usianya sudah tua, begitu pula istrinya, tapi tidak pernah letih memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beritahukan kepadanya berita gembira akan kelahiran anaknya Al-Halim, yang sangat lemah lembut, ramah. Halim, Al-Hilm itu lemah lembut. Belum lahir anak itu, tapi Allah kasih tahu Ibrahim akan punya anak yang perangai dan sifatnya adalah penyayang dan lemah lembut. Lahirlah anak yang dimaksud, Ismail alaihissalatu wassalam. Bagaimana kecintaan Ibrahim kepada anaknya, sebagaimana orang-orang cinta kepada anaknya. Apabila anak itu masih kecil, umur 2 tahun, Masya Allah, sungguh menyita hati dan perasaan orang tua. Ya, anak itu menjadi gumanduling hati. Bahagia punya anak. Apalagi anak pertama itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah sampai umur as-sa'ya. Ada beberapa penjelasan ulama, as-sa'y itu maknanya usaha, ya, artinya itu sudah bisa berjalan, sudah bisa makan, sudah bisa apa gitu, tapi masih anak-anak. Saat itulah ujian Allah sampaikan untuk Ibrahim. Ketika hati begitu cinta kepada sang anak tercinta itu, ya, ada ujian berat untuk Nabi Ibrahim dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Ibrahim yakin itu ujian dari Allah, maka disampaikanlah kepada putra tercinta Ismail alaihissalatu wassalam, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi, yang mimpi itu merupakan perintah Allah, anni adbahuka, bahwa aku diperintah Allah untuk menyembelih dirimu. Berarti as-sa'ya tadi cukup umur ini anak untuk bisa memahami, ya, apa yang disampaikan oleh ayahnya itu. Ayah melihat dalam mimpi bahwa Allah perintahkan ayah untuk menyembelih dirimu. Fandur madza tara, coba kau perhatikan, kau renungkan, kau fikirkan, wahai anakku, apa yang mesti bapak lakukan. Masya Allah. Berarti Ismail cukup mampu untuk berfikir, untuk menentukan sikap. Sang anak itu mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayah, if'al, lakukanlah apa yang kau diperintah untuk melakukannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan ayah akan dapati anakmu ini akan termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Padahal dia itu objek
objek dari pelaksanaan perintah itu, dia harus disembelih. Coba, ini pelajaran luar biasa kepada kita. Betapa hebatnya Ibrahim membenarkan perintah Allah, tidak mengabaikan perintah itu walaupun lewat mimpi. Dan begitu pula anak yang saleh ini, walaupun itu objek daripada pelaksanaan perintah Allah itu, dia ikhlas. Ini harus kita renungkan. Ya abati fa'al ma tu'maru, ayah lakukan apa yang ayah diperintah Allah untuk melakukan. Andai benar bertanya, terus kamu bagaimana wahai anakku? Andai ngomong begitu, Ismail tentu mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Keduanya berpasrah diri kepada Allah bil imtithali ma amarahullah, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu. Allah kemudian berfirman falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya sepenuhnya dalam kepasrahan diri kepada Allah melaksanakan perintah itu, wa tallahu lil jabin, bahkan ia pun telah membaringkan putra yang dicintainya itu. Wa nadainahu, dan kami pun menyuruh Ibrahim. Allah melihat itu, Allah mengetahui itu, dan Allah seru Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, cukup engkau telah membenarkan perintahku. Masya Allah. Nah, peristiwa inilah sesungguhnya yang kita ambil sebagai momentum, ya, peristiwa yang nggak boleh dilupakan. Pertama, iman merupakan anugerah Allah yang patut disyukuri. Namun iman itu sendiri menuntut kita untuk mengamalkan konsekuensinya, bisa mengerjakan perintah dan atau meninggalkan larangan. Nah, ujian Allah kepada kita tidaklah setara semisal dengan Nabi Ibrahim. Kalau ujian seberat itu Ibrahim sukses, lolos, sempurna, bahkan Allah memuji Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah kata Allah perihal Ibrahim yang Allah mengujinya dengan kalimat, dengan perintah-perintah, fa'atammahunna, maka disempurnakanlah perintah-perintah itu. Sukses. Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim imama, pemimpin panutan bagi manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya kita diperintah berkorban dengan apa? Dengan domba, dengan kambing yang harganya tidak seberapa. Masih berpikir panjang. Bagaimana kalau diperintahkan lebih dari itu? Kalau sedikit menyisakan harta saja kita enggan dan berat untuk melakukannya, bagaimana kalau Allah tuntut lebih dari itu? Semisal Ibrahim, kalau harta yang dituntut untuk sedikit dikorbankan tidak berkenan, bagaimana kalau jiwa kita, ya, raga kita dituntut oleh Allah untuk dikorbankan li'i'la'i kalimatillah? Tentu akan lebih sulit untuk kita lakukan. Jadi berkorban itu merupakan iqtidaan wa ta'assiyan, mencontoh, menteladani Nabiullah Ibrahim dalam mengamalkan konsekuensi iman. Makanya Rasulullah mengatakan tibu biha nafsan, gembirakanlah hatimu dengan berkorban. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum berkorban itu sendiri. Kalau disyariatkannya tidak ada khilaf, mengamalkan firman Allah surat Al-Kautsar ayat yang kedua, ya, fasalli li rabbika wanhar.
Ayat pertama Allah berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberi untukmu Muhammad al-kautsar. Ada dua paling tidak penjelasan tentang makna kautsar. Arti yang pertama yaitu sungai atau telaga yang Allah khususkan untuk Nabi SAW nanti di hari kiamat. Seperti ucapan Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, Nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla yaumal qiyamah. Kautsar itu adalah sungai atau telaga yang Allah berikan untukku nanti di hari kiamat. Taridu alaihi ummati, umatku nanti akan datang ke tempat itu. Fihi khairun katsir, ada padanya kebaikan yang banyak. Air di sungai atau telaga itu putih, bahkan lebih putih dari warna air susu, lebih manis dari rasa madu. Aniyatuha ada dan nujum fis sama, bejana yang Allah sediakan sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum seteguk air dari al-kautsar itu, lam yadma' abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan al-kautsar adalah kenikmatan-kenikmatan Allah yang banyak. Karena al-kautsar itu dari kata al-kasrah yang artinya banyak. Kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Jadi dua penjelasan ini tidak saling bertentangan. Ya, imma sungai, telaga yang di akhirat nanti Allah sediakan untuk Nabi dan umatnya, atau sekarang di dunia kenikmatan yang banyak. Ketika kita menyadari Allah banyak memberikan kita kebaikan dan kenikmatan, ayat yang kedua Allah berfirman sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas kebaikan dan kenikmatan itu apa? Fasalli li rabbika wanhar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini. Fasalli li rabbika. Beliau mengatakan, akhlis salataka li rabbika al-maktubata wan nafilata. Ikhlaskanlah salatmu untuk Rabbmu, yakni Allah Azza wa Jalla yang mencipta dirimu, yang memiliki menguasai dirimu, yang mengatur semua urusanmu. Ikhlaskan salatmu untuk Allah yang wajib, yang sunnah. Wanhar, dan begitu pula ikhlaskanlah sesembelihan hewan kurbanmu itu. Ikhlaskan karena Allah. Andai sapi terpotong, kambing terpotong, tapi nggak ikhlas, Allah nggak akan terima. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah, tidak Allah nilai daging hewan yang kita sembelih, tidak pula darah-darahnya. Walakin yanalu taqwa minkum, yang sampai itu takwa kita kepada Allah. Jadi kita potong domba itu, kambing, sapi itu sebagai ungkapan takwa kepada Allah. Jadi kalau bukan dasarnya iman dan takwa, nggak ada gunanya walaupun kambing terpotong. Ya. Jadi ini perintah. Ada khilaf di antara para ulama, apakah berkurban itu hukumnya sunnah muakkada atau hukumnya adalah wajib yang bila ditinggalkan berdosa. Jumhurul ulama, ya, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullah, berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnat muakkada. Sunnah tapi dikuatkan, sunnah tapi ditekankan. Ingat loh, ada taman kata muakkada, hampir mendekati level wajib, cuman nggak sampai ke wajib. Sehingga Nabi SAW
Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, beliau mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang mempunyai kelapangan rizki, kelebihan harta, falam yudhahi, namun ia enggan untuk berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami, pergi jauh-jauh dari sini. Menunjukkan apa? Tidak senangnya Rasulullah kepada orang seperti itu, ya. Jadi dikuatkan. Jadi kalau kita punya rizki lebih, ya, dari kebutuhan kita, ambillah segmentasi ibadah yang satu ini, ya. Ini pendapat yang pertama, yakni sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sementara Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang pendapat beliau juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah wajib dan tentu bagi yang mampu, wajib. Itu tadi dalilnya, fasalli li rabbika wanhar. Itu kata perintah, dan ada kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub, asal sebuah perintah menunjukkan wajibnya perintah itu. Ala kulli ada khilaf di antara ulama. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa menyembelih hewan kurban itu lebih utama dibandingkan dengan bersedekah senilai hewan korban itu, ya. Jadi prosesi menyembelih hewan korban itu lebih utama, walaupun melelahkan, walaupun merepotkan, ya. Banyak kasus kan, sapi mau disembelih kabur, ngamuk, ya, ada korban, tapi itu lebih utama daripada dialihkan dengan sedekah senilai harga hewan korban itu. Misalnya kambing 3 juta, ya, kita beli kambing, kita titipkan ke panitia penyelenggara pemotongan hewan korban itu. Repot, mending kita sedekahkan 3 juta dimasukkan ke 30 amplop, 100.000 kasih orang. Sah saja sedekah itu boleh, tapi tidak lebih utama daripada menyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Lianna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata Anas 10 tahun tinggal di kota Madinah, selama itu pula Rasulullah memotong hewan kurban. Jadi mencontoh, menteladani Rasulullah tentu lebih utama. Tidak berarti nggak boleh kita sedekah pakai uang, boleh, tapi akan lebih utama menyembelih hewan kurban itu. Dan itu termasuk syiarun min sya'airillah, termasuk syiar Allah. Maka kita harus menghidupkan syiar itu, gitu. Saya nggak tahu antum sudah punya, udah jangan sampai ya, udah niat insya Allah ya. Pokoknya nanti tanggal 10, paling lambat tanggal 13, insya Allah saya berkorban, walaupun belum pegang duit itu. Niat dulu. Karena kalau niat itu kuat, nanti akan ada jalan. Idza sadaqal azmu wa duhas sabinu. Kalau niatan kuat ada jalan itu. Bahkan Sa'id bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan boleh kita minjem uang. Tanggal 20 belum gajian umpamanya, begitu kan? Itu yang juga yang punya gajian, belum terima gajian, boleh aja pinjem dengan syarat mampu untuk mengembalikan pinjamannya itu. Pak, ada uang nggak? Saya mau pinjam 3 juta. Untuk apa? Mau berkorban ini, beli kambing, belum ada uang ini. Oke, kapan kau balikin? Nanti akhir bulan saya gaji, saya kembalikan. Boleh itu. Bahkan yang punya pegang duit lebih, tawari, siapa mau pinjam duit? Kasih pinjam. Dan cukup mengembalikan seberapa yang dipinjam.
Jangan nanti minta lebih. Ini penyakit itu ya enggak? Orang butuh dipinjemin baliknya lebih, nggak boleh. Ya. Barang siapa yang memberikan pinjaman untuk mendapatkan kemanfaatan itu riba. Ya, kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Siapa yang meminjamkan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi yang memberi pinjaman itu riba, nggak boleh ya. Tapi ya kasih pinjam saja. Berapa maunya? 3 juta. Nih kau pakai. Nanti balikin 3 juta. Nggak ada ruginya. Orang minjemin kok rugi. Jadi itu termasuk syiar. Andai sedekah lebih utama daripada menyembelih hewan korban, maka Rasul tidak akan lakukan itu. Dan hilanglah syiar yang satu ini. Maka nggak bisa ditarik kemana-mana. Nggak bisa motong sapi, korban, kambing itu merupakan budaya bangsa. Bukan, itu syariat Islam. Orang non muslim mau potong kambing hari itu nggak ada urusan, nggak ada masalah, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ini budaya bangsa, bukan, itu syiarun min sya'airillah. Sama dengan sholat. Sholat itu bukan budaya loh ya, jangan salah. Haji, umroh itu bukan budaya, itu syariat. Ya, nggak bisa ditarik ke dalam dimensi atau ranah budaya, enggak. Ya, adapun orang non muslim kemudian kok baik hati dia mau ngasih kambing, ngasih sapi, itu sah-sah saja. Ya, maka kita yang muslim harus lebih digalakkan, lebih disemangati, gitu. Itu ya. Ini kalau nggak dilaksanakan oleh kita, maka hilanglah syiar yang satu ini. Ya. Bahkan andai sama saja dalam keutamaan, setara dalam keutamaan antara memotong hewan kurban dengan bersedekah, sama dalam keutamaan, tentu Rasulullah jelaskan. Ingat, Rasulullah kalau harus memilih dua pilihan, Rasulullah pilih lebih mudah. Rasulullah pilih lebih mudah. Coba sekarang kita bayangkan, lebih mudah mana ngasih uang orang fakir miskin, berbagi uang itu dengan motong hewan korban? Lebih sulit motong korban. Andai sama dalam keutamaan, pasti Rasulullah jelaskan, udah nggak usah korban, nggak usah capek-capek motong sapi yang repot itu, susah ngejatuhinya, bagi duit saja. Enggak, tetap lebih utama, ya. Bagaimana hukumnya kemudian kalau kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Perlu difahami bahwa al-aslu fil udhiyati anna masyru'atun fi haqqil ahya. Berkorban itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk takarrub kita kepada Allah, yang hanya diwajibkan bagi orang yang masih hidup. Macam sholat, ya masih hidup. Puasa, ya bagi yang masih hidup, perintah puasa itu. Haji, umrah, ya, infak, sedekah, semua perintah-perintah itu pada dasarnya hanya bagi orang masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan kalau manusia itu meninggal, putus amal-amalnya, tidak lagi mukallaf. Nah sekarang permasalahannya, bagaimana kalau antum nanti terima, Bapak ini kambing korban atas nama almarhum ibu saya, ibunya sudah meninggal, apa hukumnya? Ikhwani fillah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hal itu. Ya, ada 3 kemungkinan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayyudhiya anhum taba'an lil ahya. Berkorban untuk orang yang meninggal itu diikut sertakan dengan orang yang masih hidup, diikut sertakan. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi memotong hewan korban, beliau mengucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti.
Ya Allah, terimalah ini korban dariku dan keluargaku. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari ditanya, bagaimana orang-orang dahulu berkorban di zaman Nabi? Seorang tabi'in bertanya kepada Abu Ayyub sahabi, bagaimana orang berkorban di zaman Nabi? Abu Ayyub menjelaskan, kana ar-rajulu yudhi bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Dulu ya, kami di zaman Nabi, seseorang di antara kami berkorban dengan seekor kambing untuknya dan keluarganya. Fayakuluna, mereka pun memakan daging hewan yang disembelih itu. Wa yut'imuna, dan mereka memberi makan orang lain. Ini yang benar. Di kita terkadang tahun ini bapaknya dulu yang berkorban, tahun berikutnya ibunya, tahun berikutnya anak pertamanya. Sunnah Nabi itu satu, andai cukup punya satu, cukup untuk kita dan istri anak-anak kita. Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, taqabbal minni wa an ahli baiti, terimalah ini dariku dan keluargaku. Beliau mengatakan keluargaku itu yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Karena tidak ada catatan nas hadis pun yang menjelaskan Rasulullah membeli seekor kambing untuk Khadijah, istri Rasulullah yang sudah wafat, untuk putrinya Ruqayyah, untuk putrinya Zainab, untuk putri Ummi Kulsum. Tidak ada. Untuk anak laki-laki Nabi Abdullah, Qasim, Ibrahim, nggak ada. Tiap tahun potong kambing Rasulullah selalu mengucapkan taqabbal minni wa an ahli baiti. Jadi diikut sertakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyudhhiya 'anil amwat bimuqtada wasayahum tanfidan laha. Berkorban itu atas nama orang yang meninggal dunia karena ada wasiat dari orang yang akan meninggal itu. Misalnya ada orang yang sakit, dia merasa semakin berat sakitnya, semakin dekat ajalnya, ada kekhawatiran jangan-jangan nggak nyampe tanggal 10 Dzulhijjah. Dia pesan sama keluarganya, nanti kalau tidak ada umur tolong ya belikan kambing untuk saya dan taruh di masjid untuk dikorbankan, potong sebagai korban. Ini wasiat. Dan wasiat harus dilaksanakan. Jadi itu dilaksanakan, harus itu wasiat itu dilaksanakan. Jangan dirubah. Ah, bapak udah meninggal, nggak usah lah dibeliin kambing, sayang. Mending pakai cicilan motor ya. Oh, nggak boleh. Allah berfirman, "Faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu." Siapa yang merubah wasiat orang yang meninggal itu setelah dia menerima wasiat itu, ya, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu, maka dosa bagi orang yang merubah itu. Harus laksanakan itu wasiat. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, ayyudhhiya 'anil amwat tatawwu'an mustaqillina 'anil ahya, yaitu berkorban untuk orang yang meninggal dunia sendiri sebagai amalan yang sunnah baginya. Dan pendapat ketiga ini dikiaskan dengan sedekah. Jadi berkorban itu dikiaskan, dianalogikan dengan sedekah. Kalau urusan sedekah nggak ada khilaf di antara ulama, bolehnya bersedekah untuk orang yang meninggal dunia, nggak ada khilaf. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba. Uftulitat nafsu itu mati mendadak. Dan wallah alam hari-hari kita ini banyak ya kita temukan orang mati mendadak ya. Jalan di trotoar meninggal gitu. Insyaallah gitu. Jadi saat mengatakan ibuku mati mendadak, lau takallamat la tasaddaqat,
andai ada kesempatan ibuku untuk berbicara, untuk berkata, pastilah ibuku ingin bersedekah. Tahu dari mana saat ini? Tahu dari kebiasaan ibunya yang dermawan, senang berbagi, senang memberi. Qadarullah matinya mendadak. Saat bertanya, apakah untuk ibuku fahala, untuk ibuku kebaikan, andai aku bersedekah untuknya? Nabi mengatakan, na'am, ya. Jadi nggak ada khilaf. Bolehnya sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Nah, pendapat ketiga ini dikiaskan dengan sedekah. Dan itu boleh. Nanti kalau orang ngasih korban atas nama almarhum, almarhumah, udah antum terima saja, insya Allah nggak ada masalah. Sekarang kita boleh berdiskusi, berdebat, ya. Tapi kalau sudah pelaksanaan jangan ribut. Oh, nggak ada itu korban mungkin, nah, itu nggak ada sunnahnya, nggak usah. Makanya ilmu itu didulukan sebelum kita beramal. Jadi ada 3 pendapat, ya, tentang berkorban untuk yang sudah meninggal dunia tadi. Yang pertama, ya, diikutsertakan dengan orang yang masih hidup, seperti kita misalnya berkorban, ya, untuk kita dan keluarga termasuk bapak ibu kita yang sudah meninggal, itu nggak ada masalah, niatkan. Tapi nanti dalam penyebutan nggak usah disebutin semua. Sapi 7 orang, sapi pertama bapak A panggil, nggak usah disebut semua keluarganya, ya sebut bapak itu aja namanya, bapak fulan dan keluarganya, udah gitu aja, ya. Nah kalau disebut semuanya, satu orang bawa nama 20 nama orang keluarganya, gimana? Kapan motongnya, ya enggak? Nah, begitu. Baik, ada hal yang perlu kita sampaikan. Fima yu'kalu wa yufarraqu min udhiyah. Ini penting. Sunnah bagi orang yang berkorban itu untuk memakan sebagian dari daging hewan yang disembelihnya itu. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, yushra'u lil mudahi ayyakula min udhiyatihi, ya, wa yuhdi wa yatasaddaq. Termasuk disyaratkan bagi orang yang berkorban itu memakan sebagian hewan, daging hewan itu yang dikorbankan tadi, memberi hadiah kepada kaum kerabatnya, tetangganya, kawan karibnya, dan bersedekah. Memang ada khilaf di antara ulama, berapa semestinya orang yang berkorban makan daging hewan korban itu. Dari sekian banyak pendapat itu, ada pendapat yang mengatakan orang itu berhak untuk memakannya sepertiganya, dihadiahkan sepertiganya, disedekahkan sepertiganya. Kita harus ingat, bedakan antara sedekah dengan hadiah. Kalau ngasih tetangga jangan bilang sedekah, ya, itu hadiah, ya. Hadiah itu memberi karena rasa sayang. Kalau sedekah itu memberi karena kasihan. Orang fakir miskin dikasihani, dikasih gitu. Mas Isa, ada waktu untuk nambah sedikit atau cukup? Iya, silakan Anda dulu. Ikhwani fillah, kita tambah sedikit keterangan sebelum kita sholat isya. Jadi termasuk sunnah Nabi SAW, orang yang berkurban atau al-mudhahi itu memakan sebagian dari daging hewan kurban itu. Rasulullah SAW bersabda, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dan berilah orang makan dan simpanlah. Memang tahun pertama berkurban itu disyariatkan orang dilarang menyimpan lebih dari 3 hari, karena tahun-tahun itu orang dalam kesulitan, maka Rasulullah larang untuk menyisahkan daging lebih dari 3 hari. Tapi ketika tahun berikutnya Rasulullah tidak melarang, bahkan beliau mengucapkan wadakhiru, al-iddikhar itu disimpan. Gak ada ketentuan sampai kapan itu, selama gak rusak saja gak ada masalah. Jadi misalnya mau dibuat kornet atau dikeringkan gak ada masalah, ya. Gak harus dihabiskan 3 hari. Kalau dihabiskan 3 hari malah mudarat besar itu, ya. Hari 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 ayyamut tasyrik,
Pagi makan daging, siang makan daging, malam daging. Masya Allah, mudarat itu. Dan itu menyelisih perintah Allah. Untuk makan sederhana, Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Jadi dilarang lebih dari 3 hari karena waktu itu memang orang kesulitan untuk makan. Ya, maka harus diperintahkan mereka berbagi. Ketika daging korban itu melimpah, ya disimpan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, termasuk sunnah, orang yang berkorban dan bisa menyembelih, undang datang untuk menyembelih sendiri kalau bisa. Itu sunnah. Karena Rasulullah sembelih sendiri. Ya. Atau kalau nggak bisa menyembelih, diwakilkan. Cuman disunahkan orang berkorban itu datang menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Maka kasih tahu kapan dipotongnya, itu kasih tahu supaya dia datang. Ya, mengamalkan pesan Nabi SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kepada Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, ya Fatimah, qumi fashhadi udkhiyataki. Wahai Fatimah, pergilah dan saksikanlah hewan kurban untukmu. Ya, jadi diperintahkan Nabi untuk datang menyaksikan proses penyembelihan itu. Apa keutamaannya? Fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qutratin min damiha min kulla dzambin 'amiltihi. Karena Allah mengampuni dengan setiap tetes darah hewan kurban itu dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Itu hadis dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Masya Allah, dosa kita banyak, iyalah kita ngaku saja banyak dosa. Keutamaan datang dan menyaksikan hewan korban yang disembelih atas nama kita itu, sebanyak tetesan darah itulah dosa diampuni oleh Allah. Padahal darah itu nggak menetes ya, menyembur, asal terpotong itu leher langsung tersembur. Dosa pun seperti itu. Wakuli, dan sambil menyaksikan penyembelihan itu ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mendengar perintah Nabi kepada putrinya Fatimah tadi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika khassatan aw lil muslimina amma. Wahai Rasulullah, apakah yang demikian itu tadi hanya khusus untukmu dan keluargamu sajakah, atau umum untuk kami kaum muslimin juga? Datang, menyaksikan, mengucapkan kalimat itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Itu khusus untukmu dan keluargamu kah, atau untuk kita semua ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, balil muslimina ammatan. Keutamaan itu untuk seluruh kaum muslimin. Ini syariat. Tapi karena kita ini dalam kondisi yang memang masih pandemi, tentu harus dibatasi. Jangan sampai menimbulkan kerumunan. Ya, sampaikan kepada yang berkorban, mohon dengan sangat untuk tidak datang. Kalau banyak, karena menimbulkan kerumunan. Apakah kalau tidak datang karena ada uzur, adanya wabah ini kemudian gak dapat pahala? Enggak, tetap dapat pahala seperti yang Rasulullah sebutkan tadi. Makanya ada ucapan Nabi membuat kita senang. Apa? Idza maridul abdu aw safara. Kalau seorang hamba itu sedang sakit atau bepergian, kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan, tetap dicatat oleh Allah untuknya
Fahala amalan yang biasa dikerjakan selama sehatnya dan ketika dia di rumah. Masya Allah, orang yang biasa ke masjid, sakit yang nggak bisa ke masjid, dia tetap dapat pahala sholat ke masjid. Ini berita gembira. Andai bukan suasana pandemi, suruh datang mereka untuk menyaksikan itu. Berhubung dalam kondisi seperti ini, jangan menciptakan kerumunan. Ya. Hari Sabtu kemarin, Masya Allah, hari apa itu? Itu statistik data yang terpapar itu sampai 57.000 satu hari. Allahu Akbar. Kalau itu benar data itu, wah, cukup membuat kita harus ekstra hati-hati, nggak boleh ceroboh. Jangan seperti orang mengatakan, saya nggak percaya adanya COVID, nggak percaya, saya mau memegang orang yang mati karena COVID, kalau nanti saya mati berarti ada COVID. Jadi kalau kamu mati, kasih tahu sama kita yang masih hidup, ada COVID, begitu. Yang mengetahui tentang itu semua tentu ya para medis, para dokter, epidemiolog, itu yang kita ambil pendapatnya. Hari ini ada wabah, iya, apalagi varian baru setelah Delta muncul lagi sekarang. Wallahu alam, kita nggak paham. Jadi tidak melaksanakan sesuatu yang disyariatkan karena ada udzur syar'i itu tidak mengapa. Ini kan bicara hukum. Makanya ada kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu diberlakukan dengan adanya illah, alasan, sebab, adanya atau tidak adanya. Kapan orang boleh sholat sambil duduk? Kalau nggak bisa berdiri. Sekarang orang bisa berdiri boleh sholat sambil duduk, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Kapan orang boleh nggak puasa Ramadan? Yang wajib puasa Ramadan itu kalau sedang sakit. Itu illah, itu alasan. Kalau nggak sakit boleh? Nggak boleh. Nah begitu. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa menghindari kemudaratan lebih diutamakan sebelum mengambil kemanfaatan. Itu kaidah. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari keburukan, kemudaratan, mara baik lebih diutamakan sebelum mengambil kemanfaatan. Mengamalkan ucapan Nabi ini jelas itu kebaikan dan kemanfaatan. Tapi kalau ada ancaman, nah itu lain kaidahnya. Jadi jangan menggunakan kaidah yang umum untuk kaidah yang khusus. Ya. Saya kira ini Bapak ikhwan yang kita antarkan, mudah-mudahan cukup menyemangati kita. Masih ada 2 hari lagi ya. Coba di rokok kantongnya udah cukupkah beli kambing ya? Insya Allah kita berkorban itu. Kalau kurang-kurang dikit gimana caranya lah ya. Bahkan kalau kambing itu nggak bisa umur 1 tahun, jadaah pun nggak ada masalah. Jadah itu kurang dari 1 tahun. Ya jangan kecil-kecil banget Pak. Ya 6 bulan, 7 bulan itu boleh lah, lebih murah ya. Tapi yang bagus seperti Rasulullah al-Aqron yang bertanduk, ya, yang mata itu lebih dominan putihnya, bagus itu. Tapi kalau duitnya nggak cukup ya secukupnya lah. Intinya ambil segmentasi ibadah yang satu ini, jangan dilewatkan. Ingat berkorban itu hanya tanggal 10, 11, 12, 13, selesai. Hanya 4 hari. Waduh Ustaz, saya punya duit tanggal 20 gimana? Lewat sudah. Makanya boleh minjem tadi, dibilang boleh minjem. Dengan asumsi saya bisa membayar setelah berkorban, begitu. Cukup Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Nas'alullah al-afiyah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna